Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan yang diberi judul Dipenjarakan Pandemi. Saat membaca ayat-ayat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, saya merasa sangat beruntung. Kenapa? Karena dari kisah yang sudah berulang-ulang dibaca seolah ada pesan baru yang Allah sampaikan lagi. Pesan yang bermakna bagi kehidupan pribadi kita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan renungan firman Tuhan ini kita beri judul Dipenjarakan Pandemi, sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami bersama di tengah wabah penyakit COVID-19 hari-hari ini. Bapak Ibu, kata pandemi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Ya, menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakitnya ini disebabkan oleh hal yang tidak dikenal sebelumnya, mulainya di Wuhan atau Tiongkok, bulan Desember 2019. Jadi kalau kita hitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang, bulan Agustus 2020, kita memasuki bulan ke-8. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berdasarkan anjuran WHO dan ketentuan pemerintah, kita melakukan physical distancing, menjaga jarak fisik, yang berarti terpisah secara fisik. Sangat nggak enak. Biasanya kita bisa bebas bersalaman, bisa high five atau toast, atau bahkan berpelukan, tapi sekarang tidak boleh lagi. WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Lalu menghindari pergi ke tempat-tempat ramai. Kenapa? Ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, saudara memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga fisik minimal 1 meter. Tetaplah tinggal di rumah, dan jika saudara harus meninggalkan rumah, kenakan masker. Kenapa? Menghindari kontak dengan orang lain akan melindungi kita dan mereka dari kemungkinan penularan COVID-19 dan juga virus-virus lainnya. Nah, Bapak Ibu, dampaknya pola hidup sehari-hari kita pun dipaksa berubah untuk mengatasi pandemi ini. Sekolah, kerja, dan ibadah dilakukan dari atau di rumah masing-masing. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang merasa biasa saja, mudah beradaptasi. Ada yang malah menjadi stres, tertekan. Namun pada umumnya orang merasa dipenjarakan pandemi COVID-19 ini. Ya, kehidupan di tengah pandemi ini memang menjadi lebih sulit. Orang-orang yang bekerja perlu mengubah strategi usaha, anak-anak, orang tua dan para guru juga bergumul dalam pembelajaran di rumah, sampai-sampai ada orang yang lebih rela masuk penjara sungguhan supaya dapat makan daripada dipenjarakan pandemi. Saat ini kita akan membaca peristiwa nyata yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-34 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pada saat itu Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi, salah satu kota di negara Yunani sekarang. Saudara bisa bersama saya membuka Kisah Para Rasul 16 ayat 25-34. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut dari Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Bayangkan kisah nyata yang akan dibacakan ini, hubungkan dengan kondisi hidup saudara saat ini, dan dapatkan pesan Allah secara pribadi. Baik, sudah siap? Saya bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25-34 sekarang. Mulai dari ayat 25. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sekali, sampai pondasi penjara itu pun bergoncang. Semua pintu penjara terbuka, dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut bangun. Ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan bunuh diri, kami semua masih di sini." Kepala penjara itu meminta lampu, lalu berlari ke dalam, dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, "Tuan-tuan, apa yang saya harus lakukan supaya saya diselamatkan?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu." Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka. Maka ia dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Kemudian ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia dan seluruh keluarganya senang sekali, sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, Paulus dan Silas dipenjara bukan karena mereka melakukan tindak kejahatan, bukan karena perbuatan berdosa. Mereka dipenjarakan karena Paulus mengusir roh jahat dari diri seorang hamba wanita yang dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, wanita itu memberi keuntungan yang besar kepada para majikannya. Nah, karena roh jahat tersebut diusir keluar memakai nama Yesus Kristus, wanita tersebut nggak bisa lagi meramalkan nasib orang. Maka bisnis tuan-tuan pemilik wanita tersebut hancur. Akhirnya Paulus dan Silas difitnah sebagai pengacau. Dikeroyok orang banyak. Pakaian keduanya dicabik, dicambuki dengan hebat, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, kita semua stay at home, seolah dipenjarakan oleh pandemi ini. Rasanya nggak enak, tapi pasti tetap jauh lebih enak daripada mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas tersebut. Iya kan? Mereka ditahan di kamar penjara yang paling dalam, kakinya dibelenggu pada balok alias dipasung. Saudara pernah lihat pencopet yang dikeroyok oleh masyarakat? Matanya bengkak-bengkak, lalu badannya luka-luka, memar, darah mengucur di mana-mana. Nah, seperti itulah kondisi Paulus dan Silas dalam penjara tersebut. Dalam kondisi memar di sekujur tubuh dan luka-luka, mereka dipasung. Kakinya dipasung, tidak bisa bergerak dengan bebas. Kamar penjara yang paling dalam atau paling tengah kemungkinan besar adalah ruang yang lembab, tanpa ventilasi yang baik, dan dijaga penjagaan yang paling ketat. Kita bisa membayangkan suatu kondisi yang tidak enak sedang mereka alami. Banyak orang, jika mengalami yang Paulus dan Silas ini alami, akan mengeluh dan merasa kecewa. Namun karena Paulus dan Silas disuruh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, respon mereka berbeda. Jadi yang membuat mereka berbeda responnya adalah visi dari Allah, panggilan dari Allah. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kita baca dalam ayat yang ke-25. Wow, pada tengah malam loh. Dalam kondisi sakit, lemah, kondisi lapar.
Mereka nggak pusing 7 keliling cari cara bagaimana bebas dari penjara itu, tapi ini yang mereka tetap lakukan. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan lainnya mendengarkan mereka menyanyi, berarti Paulus dan Silas menyanyi dengan mengeluarkan suara, audible, sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, kita diingatkan saat ini untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Cobalah lakukan dengan keluar suara. Kalau biasanya dalam hati, coba lakukan dengan keluar suara, sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitar kita. Ada banyak kesaksian hidup anak-anak yang berubah menjadi baik karena suatu saat mereka tanpa sengaja mendengar orang tuanya sedang berdoa, mendoakan diri anak tersebut. Doanya mungkin tidak terlihat di ruangan tamu, tapi di dalam kamar. Anak itu mendengar orang tuanya berdoa dengan kepedihan hati, dengan rasa kasih sayang, dengan suara yang bergetar terdengar oleh telinga anak itu. Dan anak itu hidupnya berubah menjadi baik karena Tuhan memakai doa orang tuanya yang terdengar. Ada juga cerita seorang suami yang tergoda untuk selingkuh. Sudah berulang-ulang diperingati, dia nggak takut kalau istrinya marah-marah. Tapi satu saat dia bercerita yang mengubah dirinya adalah waktu dia mendengar istrinya sedang mendoakan dia. Ya, istrinya marah-marah dia nggak takut. Tapi dia takut saat mendengar istrinya sedang mendoakan dia. Kenapa? Karena kalau seorang istri berdoa, berarti Tuhan yang turun tangan. Jadi, saat seolah kita dipenjarakan pandemi, kita diingatkan untuk berdoa dan memuji Allah. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai fondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Itu dibaca di ayat 26. Pasti bukan itu yang kita harapkan. Kita nggak mengharapkan sama sekali waktu kita berdoa memuji Tuhan lalu terjadi gempa bumi, rumah kita hancur, enggak. Yang kita harapkan adalah waktu saat kita berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dimanapun di tempat kita berada, kita mengharapkan terjadi gempa bumi rohani yang hebat sekali. Sampai fondasi pikiran manusia pun turut tergoncang. Sampai semua pintu hati terbuka. Sampai apapun ikatan yang membelenggu semua orang yang belum percaya terlepas. Amin. Jadi, saat seolah kita dipenjarakan pandemi, kita diingatkan ada hal luar biasa yang kita bisa tetap lakukan. Berdoa dan memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Apapun kondisi kita. Berdoa dan memuji Allah sangat besar kuasanya. Di ayat 27, ketika kepala penjara itu melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Umumnya, pada masa itu tahanan yang lari harus dibayar dengan nyawa penjaganya. Mungkin dalam hati, kepala penjara itu berkata, habis sudah, tamat riwayatku. Jadi ia sudah berniat untuk membunuh dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Saudara, di masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, mungkin ada orang-orang yang syok, stres, lalu depresi, sehingga muncul godaan untuk membunuh dirinya sendiri. Memang benar, banyak dampak wabah ini yang tidak baik.
Orang-orang di PHK, omset menurun drastis, pengeluaran bertambah untuk kuota internet, belanja, dan lain-lain. Anggota keluarga ada yang meninggal, belum lagi masalah-masalah kehidupan lainnya. Banyak orang menyangka dirinya tidak punya harapan lagi, atau mungkin saudara yang sedang mengalaminya. Izinkan renungan firman Tuhan ini menyentuh hati dan membangkitkan iman saudara. Ayat 28, tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini. Perkatakan pada diri kita dan kasih tahu orang-orang di sekitar kita masih ada harapan. Ada kabar baik, ada Allah yang mengasihimu." Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, sehingga ia rela menanggung hukuman dosa-dosa kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga, membuktikan Dia adalah Tuhan yang sejati. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu. Yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah Tuhan Yesus. Tugas kita adalah percaya. Sampaikanlah itu, Bapak Ibu Saudara. Dengan sungguh-sungguh, kasih tahu diri kita sendiri, perkatakan. Kasih tahu juga keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Mereka semua membutuhkan kabar baik ini. Masih ada harapan. Ada Allah yang mengasihimu. Ada Allah yang mengasihi sehingga Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya demi keselamatan kita. Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu dan semua orang di rumahnya langsung dibaptis. Langsung dibaptis. Di ayat 32-33 itu tertulis. Please dengarkan ini baik-baik saudara. Semua orang di rumah kita tidak otomatis diselamatkan hanya karena diri saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak otomatis. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa firman Tuhan perlu diberitakan. Artinya ada orang yang menceritakan dengan jelas kepada semua anggota keluarganya. Nah, kalau mereka yang mendengar kabar baik itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah mereka diselamatkan. Semua orang di rumah kepala penjara itu langsung dibaptis pada tengah malam itu juga. Jadi, apalagi yang menghalangi saudara untuk dibaptis? Hasilnya ada di ayat 34. Kepala penjara dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Itu juga dapat terjadi pada diri saudara dan keluarga. Ada kegembiraan di dalam kesesakan. Di tengah pandemi ini, jangan mau dipenjarakan pandemi. Mulailah berdoa dan memuji Allah. Harapkan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Filipi merupakan kota pertama di mana Injil diberitakan di benua Eropa. Pada perjalanan Paulus yang kedua dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Biarlah saudara dan keluarga juga menjadi pintu masuk bagi berkat dan keselamatan keluarga-keluarga lainnya di sekitar kita. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.